Halo para kuliker semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik. Hari ini Jengkulik kembali menyapa para kuliker. Dan para kuliker pasti sudah hafal ya, channel Jengkulik itu selalu setia untuk memberikan info, tips, dan resep-resep kue untuk para kuliker semuanya. Jadi para kulikers, hari ini Jengkulik akan membagikan sebuah resep kue. Kira-kira dari para kulikers ada yang bisa tebak gak ya kue apa nih hari ini ya? Jadi hari ini Jengkulik akan membagikan resep untuk kue donat maizena. Mungkin para kulikers bingung nih, apakah bisa nih maizena bikin jadi donat? Nah, untuk para kulikers yang penasaran bisa langsung tonton video ini ya dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa untuk terus subscribe channel Jengkulik, like, komen, dan share juga boleh. Dan jangan lupa untuk selalu klik loncengnya ya kulikers, biar tahu kalau ada info atau updatean terbaru dari Jengkulik. Oke kulikers, tanpa lama-lama kita mulai langsung untuk bahan-bahannya ya kulikers. Bahan-bahan yang kita butuhkan dalam membuat donat maizena ini adalah: bahan pertama yang kita perlukan adalah tepung terigu. Untuk tepung terigu ini kita pakai yang protein tinggi ya kulikers. Dan untuk contoh terigu yang protein tinggi adalah yang merek Cakra Kembar ya kulikers, ataupun bisa merek lain tapi yang proteinnya tinggi kulikers. Dan untuk terigu ini kita pakai 200 gram ya kulikers. Dan untuk bahan selanjutnya yang kita perlukan adalah tepung maizena. Untuk tepung maizena ini kita pasti pakai karena judul makanannya aja sudah donat maizena ya kulikers. Dan untuk maizenanya kita butuhkan sebanyak 75 gram. Dan untuk bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah gula halus. Untuk gula halus ini kita butuhkan sebanyak 50 gram ya kulikers. Dan untuk bahan yang selanjutnya adalah kita membutuhkan kuning telur. Dalam membuat donat ini kita hanya memakai kuning telur saja ya kulikers, agar hasil donatnya lebih empuk. Dan untuk kuning telur ini kita pakai sebanyak 3 butir saja atau 3 kuning telur saja. Dan untuk selanjutnya bahan yang kita perlukan adalah ragi instan. Dan untuk ragi instan ini kita pakai sebanyak 6 gram, atau misalnya kalau para kulikers beli yang sasetan, kita cukup pakai setengah bungkusnya saja ya kulikers. Dan jangan lupa ragi instan ini kita larutkan dulu di air hangat ya sebelum dicampurkan ke dalam adonan. Bahan yang selanjutnya kita butuhkan adalah susu bubuk. Untuk susu bubuk ini kita pakai sebanyak 27 gram ya kulikers, atau kulikers bisa memakai susu bubuk yang sasetan. Dia kemasannya pas untuk 27 gram ya kulikers. Selanjutnya kita juga membutuhkan air dingin ya kulikers. Air ini harus yang air dingin. Untuk air dingin ini kita membutuhkan sebanyak 100 ml. Untuk selanjutnya kita membutuhkan margarin. Untuk margarinnya boleh terserah kulikers mau pakai merek yang mana. Atau kalau misalnya mau lihat perbandingannya bisa cek di video Jengkulik yang sebelumnya untuk perbandingan berbagai merek margarin. Dan untuk margarin kita membutuhkan sebanyak 25 gram saja ya kulikers. Dan yang terakhir kita membutuhkan garam. Untuk garam ini kita butuhkan sebanyak 1/4 sendok teh saja ya kulikers. Oke kulikers, sekarang kita lanjutkan ke cara membuatnya ya kulikers. Adalah kita campurkan semua adonannya kecuali terigunya ya kulikers, lalu kita aduk semuanya menggunakan hand mixer kurang lebih selama 15 menit dengan kecepatan tinggi kulikers. Dan kita harus perhatikan apakah sudah adonannya semua rata. Setelah itu kita bisa masukkan terigu dengan cara diayak ya kulikers. Dan setelah kita sudah memasukkan terigunya, kita uleni adonan kita dengan menggunakan tangan saja ya kulikers. Dan kita uleni adonannya sampai adonannya menjadi kalis ya kulikers. Dan kalau misalnya sudah dirasa kalis adonannya, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membulat-bulatkan adonannya dulu pertama sebelum kita melakukan proses proofing.
Jika adonannya semua sudah dibulat-bulatkan, maka yang kita lakukan adalah kita tutup adonan donat yang sudah kita bulatkan menggunakan serbet yang setengah basah ya kulikers, dan kita diamkan selama 20 menit. Dalam proses ini kita bisa mengetahui apakah ragi yang kita pakai ini aktif atau tidak. Jika kalau misalnya adonan nanti mengembang, berarti ragi kita aktif, dan kalau misalnya tidak mengembang berarti ragi kita tidak aktif ya kulikers, jadi donat tidak akan mengembang. Setelah melewati proses proofing, kita lakukan adalah membagi-bagi adonannya kembali masing-masing seberat 50 gram, dan 50 gram ini biasanya yang sering disebut dengan dough ya kulikers. Setelah itu, setelah kita sudah bagi-bagi menjadi bulat-bulat lagi, kita tutup kembali adonannya selama 20 menit ya kulikers untuk lebih mengembangkan adonannya. Dan setelah 20 menit kita bisa bulatkan kembali adonannya, lalu dan kita buat lubang untuk donatnya ya kulikers. Untuk hasil besar donat yang rata, para kulikers bisa memakai cetakan donat, dan untuk lubang di tengahnya para kulikers bisa memakai cetakan donat ataupun tutup botol. Jika sudah semuanya dibulatkan, maka kita bisa menggoreng donatnya dengan api kecil ya kulikers. Pertama-tama kita goreng dulu satu sisi. Jika di sisinya sudah mulai menguning, kita basah balik ke sisi yang sebelahnya. Dan kalau misalnya sudah matang, kita angkat dan kita tiriskan ya kulikers. Dan setelah itu kita bisa berikan topping di atas donatnya. Untuk toppingnya bisa bermacam-macam ya kulikers, bisa seperti ini. Bisa pakai yang rasa coklat, green tea, ataupun yang vanilla. Dan biasanya ini bisa memakai glaze ya kulikers kalau misalnya mau yang praktis. Atau kalau misalnya tidak memakai glaze, kita bisa memakai taburan untuk gula donat ataupun gula dingin ya. Ataupun misalnya bisa memakai mesis ataupun keju untuk topping donat maizena kita. Oke kulikers, itu adalah resep dan cara membuat donat maizena. Terima kasih para kulikers yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga video yang jengkulik bagi ini, resep kali ini bisa membantu para kulikers dan bisa bermanfaat ya. Dan untuk para kulikers yang pengen request mau dibuatkan resep apa, bisa tulis di kolom komentar juga. Dan jangan lupa ya para kulikers untuk terus subscribe channel Jengkulik, like, komen, dan share juga channel Jengkuliknya ya kulikers. Dan jangan lupa untuk terus klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan atau video terbaru dari Jengkulik. Sampai ketemu di video Jengkulik yang selanjutnya ya para kulikers.